Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Deva Meilandri, NIM 118220001 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 kelas B. Baiklah, pada mata kuliah Sistem Perbandingan Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hermansyah SHMHum, saya beserta ketujuh rekan yang lainnya dari kelompok 1 mendapatkan materi mengenai fungsi dan manfaat dari sistem perbandingan hukum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki pemaparan materi tersebut. Namun sebelumnya, saya ingin mengulas kembali mengenai pengertian dari sistem perbandingan hukum, yaitu metode yang dapat digunakan dalam mencari persamaan dan perbedaan sistem hukum di antara dua negara yang berbeda. Selanjutnya, mengenai fungsi dari sistem perbandingan hukum dapat dikaji secara umum, namun agar lebih sempurna juga dapat dikaji menurut pemaparan dari ahli hukum. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai fungsi dari sistem perbandingan hukum secara umum, karena ilmu yang hadir dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya memiliki fungsi tersendiri. Begitu juga dengan sistem perbandingan hukum. Fungsinya yang pertama secara teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang terdiri atas beberapa poin, antara lain yang pertama, membebaskan diri dari chauvinisme hukum. Adapun maksud dari chauvinisme yaitu suatu sikap yang terlalu membangga-banggakan negaranya sehingga memandang rendah negara lain. Hukum sebagaimana yang kita ketahui merupakan peraturan yang ada dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki sanksi jika dilanggar. Jadi maksud dari membebaskan diri dari chauvinisme hukum yaitu tidak semata-mata memandang rendah sistem hukum negara lain. Yang kedua, fungsi secara teoritis yaitu sebagai gambaran dalam memecahkan permasalahan yang ada di negara tersebut dengan menggunakan sistem hukum sehingga solusi yang didapatkan menjadi lebih sempurna. Fungsi yang kedua yaitu dapat dikaji secara praktis, antara lain terdiri dari 3. Yang pertama sebagai sarana dalam pembentukan undang-undang, yang kedua sebagai sarana dalam terjemahan yuridis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dari sistem perbandingan hukum secara umum. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Hasan, saya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat perbandingan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Dilihat dari sudut teori hukum Islam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu, dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama. Atas dari ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu yang pertama tujuan praktis, di mana tujuan praktis tersebut bersifat sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang mengenai perjanjian-perjanjian internasional. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai tujuan dari perbandingan hukum.
Adapun yang kedua, mengenai tujuan dari perbandingan hukum itu bersifat sosiologis. Adapun tujuan sosiologis ini bersifat mengobservasikan ilmu hukum secara umum. Adapun guna kita mempelajari perbandingan hukum ini yaitu kita bisa mendalami sistem-sistem hukum di dunia ini dengan maksud membangun asas-asas umum mengenai peran hukum di masyarakat. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan secara politis, yang dimana kita dapat mempelajari perbandingan agar bisa mempertahankan status quo, yang dimana tujuan dari politis ini tidak ada sangkutannya dengan tujuan untuk mengubah dasar pada negara saat berkembang. Yang keempat, tujuan bersifat pedagogis ini terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu untuk menambah wawasan atau memperluas wawasan kita sehingga kita bisa berpikir secara interdisiplin. Yang kedua, agar bisa memperoleh input sebagai pemberharuan atau pembentukan hukum nasional yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Desi. Di samping tujuan yang telah dia sebutkan tadi, Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat beberapa pakar asing, Marx, Merriman, Kozolczyk, Yentema, Schlesinger, A.E. Orochu mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum sebagai berikut. Nomor 1, pembaruan hukum dan pengembangan kebijakan atau dalam reform and developing policy. Nomor 2, sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau a tool research to reach of universal theory of law. Nomor 3, sebagai bantuan untuk praktik dalam hubungan internasional atau an aid to international practice of the law. Nomor 4, unifikasi dan harmonisasi hukum atau international and harmonization. Nomor 5, suatu alat bantu dalam peradilan atau gap filling device in the law course. Sunaryati Hartono mengatakan membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah dengan membanding-bandingkan berbagai-bagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan kebersamaan dan perbedaan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum-hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu akan semakin luas. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, perbandingan hukum untuk membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya, membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Sekian dari saya Muhammad Reza Fauzi Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadian Nur. Saya akan menjelaskan tentang manfaat perbandingan hukum. Manfaat atau kegunaan dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang dijelaskan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sudarto, kegunaan bersifat umum, memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. Yang kedua, memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Yang terakhir, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan manfaat perbandingan hukum menurut Tahir Tungadi. Yang pertama di sini ada berguna untuk unifikasi dan koordifikasi nasional, regional maupun internasional. Yang kedua yaitu berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan undang-undang nasional. Yang ketiga
untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional tersebut. Yang keempat yaitu untuk menentukan asas-asas umum dari hukum, terutama bagi para hakim pengadilan internasional. Hal ini penting dalam menentukan the general principles of law yang merupakan sumber yang penting dari hukum publik internasional. Yang kelima yaitu sebagai ilmu membantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI, suatu negara menunjukkan kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus. Yang terakhir atau nomor urut 6, diperlakukan dalam program pendidikan bagi penasehat-penasehat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan, misalnya untuk dapat melaksanakan trekat internasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nadia, saya akan melanjutkan manfaat perbandingan hukum menurut Profesor Dr. Soejono Soekanto. Manfaat perbandingan hukum yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang persamaan atau perbedaan di antara berbagai bidang hukum, terutama pada pengertian dasarnya dan cara penyelesaiannya. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman yang lebih baik, yang mana hal-hal tertentu keanekarwarnaan hukum merupakan kenyataan-kenyataan yang harus diterapkan. Yang ketiga yaitu perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang harus dikembangkan dan dihapuskan secara berangsur-angsur demi keintegritas masyarakat, terutama pada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang keempat yaitu memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada dan menegakkannya yang tepat dan adil. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kegunaan atau manfaat perbandingan hukum. Menurut Sundaryati Hartono mengemukakan bahwa kegunaan dari perbandingan hukum terdiri dari 3 topik, yaitu topik pertama masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset, histori, filosofis, dan yuridis. Kedua, yakni urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional. Topik ketiga adalah perbandingan hukum dalam kaitannya dengan pembentukan atau pembangunan hubungan antar bangsa. Perkembangan dunia semakin maju dan canggih, hubungan budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin insentif dan menyatu. Begitu pula dengan hukum. Beberapa aturan hukum dan lembaga dipandang tidak selaras dengan perkembangan modern. Dalam usaha menyusun KUHP baru di Indonesia, kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar. Oleh sebab itulah salah satu alasan mengapa perlu untuk dilakukannya pembaruan hukum, termasuk pembaruan terhadap KUHP. Dari pendapat tersebut di atas terdapat kegunaan dari perbandingan hukum, maka semakin terang kiranya bahwa studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan perbaruan hukum nasional. Bertolak dari pandangan atau pendapat para pakar di atas, dapat ditegaskan bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata hanyalah untuk memahami hukum nasional ataupun hukum asing, tetapi juga dapat digunakan untuk mengemukakan penyelesaian dalam masalah hukum
yang menyangkut peristiwa hukum yang konkret atau dalam pembentukan hukum nasional. Dari penjelasan di atas mengenai manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum tidak hanya untuk mengetahui atau memahami hukum nasional ataukah memahami hukum asing saja, melainkan juga untuk mencari pemecahan dari suatu permasalahan hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional, sehingga hukum tersebut berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekarang.